Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi bersama saya dalam channel Macis Pria. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips servis tutorial cara memperbaiki gosokan atau teriskaan yang mana rusak atau mati hidup. Nah, bisa-bisa teman perhatikan teriskan ini mereknya Philips. Lubangnya di sini teriskaannya ketika pertama kali dicolokkan, lampu indikator pada teriskan ini menyala dan beberapa saat indikator lampu ini mati, dan ketika hidup posisinya lempengan atau elemen teriskan ini panas, namun ketika lampu ini hidup atau mati, lama-lama lempengan elemen ini pun dingin. Dan ketika settingan pada teriskan ini diputar hidup matikan, dia tidak mau menyala kembali lampu yang di sini. Sini bisa teman-teman perhatikan, saya akan mencoba colokan teriskan ini, saya akan colokkan. Teman-teman bisa lihat lampu pada teriskan ini menyala. Di sini settingan pada teriskan ini berfungsi. Nah, lihat teman-teman, hidup mati. Di sini bisa teman-teman tunggu atau perhatikan, lihat pada teriskaan ini, lama-lama dia nanti akan mati pada lampu di sini, dan lempengan elemen ini akan dingin. Nah, di sini mulai hangat, mulai panas teman-teman. Saya bisa pegang di sini hangat panas karena dia hidup ya teman-teman, terukur atau terhubung dengan listrik. Di sini kita akan tunggu saja berapa lama dia lampu itu akan mati. Nah, di sini bisa ya teman-teman kalau untuk digunakan menggosok atau menteriska, karena uapnya di sini cukup panas juga. Settingan pada teriskaan ini hampir mendekati maksimal, maka dia akan menghasilkan panas yang luar biasa. Kita tunggu saja di sini berapa lama lampu ini akan mati, dan ketika dia mati nanti di sini saya akan mencoba menghidupkan kembali lewat settingan putaran pada teriskan ini, namun lampu di sini tidak mau hidup kembali ya teman-teman. Lihat, kita tunggu saja. Cukup lama ya teman-teman di sini. Ini uapnya sangat panas sekali nih. Ini teman-teman bisa perhatikan di sini. Saya akan tempelkan plastik ini. Lihat teman-teman, kebakar, meleleh karena dia elemen ini panas ya teman-teman. Sini sampai pastikan meleleh. Nah, lihat teman-teman, mati lampunya, bunyi cetek tadi. Nah, kita tunggu apakah dia mutus karena elemen diteriskan ini udah overheat, panas, maka lampu di sini akan putus. Kita tunggu saja dia hidup atau tidak. Biasanya keadaan teriskan yang normal itu teman-teman, ketika dia sudah overheat, panas pada lempengan elemen ini sudah mencapai maksimal panasnya, maka otomatis dia akan mutus ya teman-teman. Di sini akan putus atau akan mati. Namun kendalanya teriskan ini jika dia overheat atau panasnya elemen ini, dia mutus namun tidak kembali hidup on lagi ketika elemen ini sudah dingin. Penyebabnya apa? Nanti di sini saya akan membongkar semua bagian teriskan ini ya teman-teman. Di sini tidak mau hidup lagi, padahal colokan di sini masih nyambung ya teman-teman. Dan saya akan memutar posisi settingan ya teman-teman, hidup lagi. Saya akan posisi memutar settingan lampu ini, saya akan putar saja ya teman-teman, mati. Nah, dia bunyi cetek begitu ya teman-teman, bunyi cetek, teman-teman bisa dengar. Lihat, saya putar.
bunyi. Nah, teman-teman bisa dengar. Ketika triskan sini sudah panas, overheatnya sudah melebihi, namun keadaan triskan ini lampu tidak menyala, yang ada malah lama-lama di sini akan dingin ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk mengetahui apa penyebabnya, langsung saja kita bongkar bodi triskan ini. Di sini saya akan coba cabut colokannya terlebih dahulu. Namun sebelum saya akan membongkar, saya akan menunggu beberapa menit untuk mendinginkan posisi elemen ini teman-teman, karena terlalu panas. Kita tunggu 5 menit dulu agar elemen ini dingin, agar saya lebih mudah membongkarnya. Langsung saja. Oke teman-teman, untuk langkah-langkah membongkar triskaan Philips ini, teman-teman bisa perhatikan di sini ada 2 bautnya. Kita lepaskan terlebih dahulu. Ini bautnya sudah kita buka. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan obeng min untuk mencungkil bagian tutup pelindung triskan ini. Namun di sini saya akan membuka knob putaran settingan pada triskan ini. Teman-teman bisa lihat di sini ada bautnya. Kita buka terlebih dahulu. Kemudian di sini kita congkel saja. Lihat sudah terlepas. Di sini ada bautnya, kita lepaskan terlebih dahulu baut-bautnya. Sini songket ya teman-teman. Seperti ini. Namun harus hati-hati dan pelan-pelan. Nah ini lepas teman-teman. Ini ada bautnya, kita lepaskan terlebih dahulu. Sini ada baut lagi, kita akan lepaskan terlebih dahulu. Ini sudah terlepas teman-teman. Sini ada baut-bautnya, kita lepaskan terlebih dahulu. Ini lampu indikator, copot, lepaskan, kita bongkar. Di sini untuk membuka ini atau melihat ini, kita harus lepaskan terlebih dahulu ini teman-teman. Saya akan melepaskan jalur api, netral, dan groundnya. Ini teman-teman sudah terlepas. Kita bongkar semuanya, cek saja. Oke teman-teman, inilah elemen atau dalaman triskaan Philips ini. Biasanya dia kerusakan pada otomatis pada putaran di pengaturan settingan triskaan ini ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa perhatikan ketika saya putar, lihat. Nah, dia ngoper ke bawah ya teman-teman. Namun di sini karat. Nah, di sana ya teman-teman penghubungnya itu, lihat, bisa perhatikan. Dia di ujung sini ya teman-teman nih settingannya. Kayak ini dia putar, maka jalurnya dia stuck to back. Teman-teman, ini kita amplas bagian saklar triskaan ini, yang mana dia kelihatan kotor dan berkarat. Amplas ya teman-teman, karena kalau korosi atau berkarat maka aliran listriknya dia akan terhambat. Nah, di
amplas, bersihkan. Ini pada karetnya teman-teman kita bersihkan bagian karet. Teman bisa menggunakan sikat gigi. Nah, jadi ini teman-teman penyebab teriskaan Philip ini mati hidup karena otomatis pada teriskaan ini di sini teman-teman bisa lihat ada pin saklarnya, yang mana pin saklarnya ini karatan atau korosi, dan setelah saya membersihkannya dengan amplas dan sikat gigi, sini saya akan mencobanya. Mudah-mudahan berhasil. Saya akan pasang kembali jalur kabel colokan ini. Sini saya akan tes terlebih dahulu. Caranya seperti ini. Sini saya akan mencolokkan kembali teriskaan Philip ini. Teman-teman bisa lihat ini kabel colokannya. Sini akan saya coba colokin ya teman-teman. Saya colokin, lampu pada teriskaan ini menyala. Teman-teman bisa perhatikan ketika otomatis pada teriskaan ini bergerak ya teman-teman. Dia sedang sirkulasi, artinya memanaskan elemen pada teriskaan ini. Dan ketika overheat panas, maka pin saklar pada otomatis teriskaan ini dia akan memutus. Dan ketika elemen ini sudah dingin, maka dia akan menghubungkan kembali. Sini lihat, ini sudah mulai hangat ya teman-teman, mulai panas. Tunggu beberapa saat. Panas ya teman-teman, di sini makin panas elemennya. Masih hidup lampu indikator teriskaan ini. Tunggu sampai dia mati dan pin saklar pada otomatis teriskaan ini akan memutus. Dan ketika overheat ini udah adem, dia akan hidup kembali. Bahkan di sini di pin saklar yang baru saya bersihin dia kelilip. Nah, lihat lampunya mati. Kita tunggu sampai elemen ini adem kembali. Ketika dia adem, maka dia akan mengoper kembali kepada lampu indikator ini. Ketika kalau overheat ini sudah
adem, maka dia akan mengoper kembali dan pin saklar di sana akan bekerja kembali. Kita tunggu. Kalau sudah lampu indikator ini menyala kembali, maka proses atau perbaikan keliskaan Philips ini sudah bagus, sudah bisa digunakan kembali. Seperti itu teman-teman. Lihat teman-teman, di sana renggang pingsan. Nah, lihat teman-teman, sudah mengoper kembali, cetek. Artinya setelah saya membersihkan dan mengamplas bagian pin saklar di otomatis Triscan ini, masalah sudah beres. Mantap. Oke, setelah saya membersihkan ini, saya akan memasang kembali rangkaian bodi Triscan ini. Sebelumnya saya akan cabut colokannya ini terlebih dahulu. Oke teman-teman, kita pasang lagi. Teman-teman, saya akan memasang kembali jalur bodi Triscan Philips ini. Teman-teman bisa memasangnya seperti ini. Saya bisa pasang kembali lampunya. Saya akan memasang terminal pada jalur Triscan ini. Oke, kita pasang lagi. Pasang kembali seperti semula. Kemudian tutup belakang ini kita akan pasang. Oke teman-teman, setelah rangkaian Triscan Philips ini saya pasang kembali dengan baik dan benar. Sini saya akan mencoba mencolokin steker Triscan ini. Mencolokin, lihat teman-teman, indikator lampu Triscan ini sudah menyala. Di sini settingan pada Triscan ini kita matiin. Dia sudah mati dan saya hidupkan, dihidup kembali. Kita tunggu sampai dia mati sendiri, dan ketika dia mati sendiri apakah dia mau hidup kembali atau tidak. Jika sudah hidup kembali, berarti Triscan Philips ini sudah normal dan artinya masalah beres. Mantap, terima kasih. Oke teman-teman, itulah tips servis tutorial cara memperbaiki Triscan Philips yang mana problemnya mati hidup. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika bermanfaat silahkan like, kasih komentar, share, dan jangan lupa subscribe. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.